Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan tentang tips bagaimana cara memahami 16 tenses dalam bahasa Inggris. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan keterangan berikutnya. Pengertian tenses. Tenses adalah perubahan bentuk kata kerja dalam suatu kalimat yang disebabkan karena perubahan bentuk waktu atau keterangan waktunya. Pembagian waktunya ada 3, yaitu past atau lampau, waktu present atau sekarang, dan future untuk waktu depan. Perubahan verbnya juga menandakan apakah kejadian itu sudah, telah, akan selesai, atau sedang berlangsung. Jenis-jenis dan penjelasan tenses. Jenis dan penjelasan tenses. Tenses dibagi menjadi 3 jenis waktu, yaitu past, present, dan future. Setelah itu dibagi lagi menjadi 4 bagian. 4 bagian present dan 4 bagian untuk future. Jenis-jenis tenses tersebut adalah 1. Present tense atau waktu sekarang. 2. Past tense atau waktu lampau. 3. Future tense atau waktu yang akan datang. Dan 4. Past future, waktu masa depan dari perspektif masa lalu. Present tense, waktu sekarang. Pembagian present tense. Present tense dibagi menjadi 4. 1. Simple present tense. 2. Present continuous tense. 3. Present perfect tense. 4. Present perfect continuous. Simple present tense. Jenis ini digunakan untuk menceritakan waktu sekarang dalam bentuk sederhana. Present continuous tense digunakan untuk menceritakan sesuatu yang sedang berlangsung saat ini. Present perfect tense digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi pada masa lampau dan masih berpengaruh hingga sekarang. Present perfect continuous menjelaskan tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Selain itu, juga digunakan untuk menceritakan kejadian yang telah dimulai di masa lalu dan baru saja selesai. Past tense, waktu lampau. Dua, pembagian past tense. Pembagian past tense dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama, yaitu simple past tense. Yang kedua, past continuous tense. Yang ketiga, past perfect tense. Yang keempat, past perfect continuous. Simple past tense yaitu kegiatan yang terjadi di masa lampau dan waktu terjadinya peristiwa itu telah diketahui dapat diceritakan menggunakan tenses ini. Yang kedua, past continuous tense
jenis tenses ini digunakan untuk menyatakan peristiwa yang sedang terjadi, tetapi bukan sedang terjadi sekarang, melainkan sedang terjadi dulu atau sudah lewat. Yang ketiga, past perfect tense, peristiwa yang terjadi di masa lampau dan terus berlangsung ataupun telah selesai di masa lampau dapat diceritakan dengan jenis tenses ini. Yang keempat, past perfect continuous digunakan untuk mengungkapkan suatu kejadian yang sudah dimulai dan sedang berlangsung di masa lampau, tetapi saat ini sudah tidak terjadi lagi. Ding 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 ding. Future tense, waktu akan datang. Tiga, pembagian future tense. Future tense dibagi menjadi 4. Simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous. Simple future tense berfungsi untuk menyatakan perbuatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Future continuous tense berfungsi untuk menyatakan suatu peristiwa yang akan sedang berlangsung. Bisa juga digunakan untuk sesuatu yang akan sedang dilakukan di waktu tertentu di masa yang akan datang. Future perfect tense digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang akan telah terjadi. Selain itu, juga menjelaskan bahwa kejadian akan telah selesai dilakukan di waktu tertentu di masa yang akan datang. Future perfect continuous tenses ini dipakai untuk menyatakan suatu peristiwa yang akan telah sedang berlangsung di waktu yang akan datang di masa lampau. Past future tense atau waktu masa depan dari perspektif masa lalu. Pembagian past future tense dibagi menjadi 4. Yang pertama, simple past future tense. Yang kedua, past future continuous tense. Yang ketiga, past future perfect tense. Yang keempat, past future perfect continuous. Simple past future tense digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang berulang-ulang atau sudah menjadi kebiasaan di masa lampau. Penggunaan kata would dalam kalimat menunjukkan bahwa ingin sesuatu itu terjadi di masa depan yang mungkin atau tidak mungkin menjadi kenyataan. Past future continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang akan sudah sedang berlangsung pada waktu lampau. Sedangkan past future perfect tense digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang akan sudah selesai pada waktu lampau. Dapat juga digunakan untuk menyatakan pengandaian yang tidak mungkin terjadi karena syaratnya sudah pasti tidak akan terpenuhi. Yang berikutnya, past future perfect continuous digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang akan sedang berlangsung. Dari kesimpulan yang sudah kami jelaskan tadi, maka untuk lebih mudahnya kami buat menjadi tabel. 2 tabel yaitu event dan time. Untuk eventnya terdiri dari 4. Simple continuous, perfect continuous. Untuk yang time-nya
kita bagi menjadi 4 juga, yaitu present, past, future, past, future. Jadi, kalau disimpulkan 4 kali 4 menjadi 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Maaf, itu tensisnya bisa berarti menjadi 16 tensis. Cara menghafalkannya mudah dengan sistem tabel perkalian seperti ini. Misalnya, present, simple sama present menjadi simple present. Rumusnya subjek verb 1 plus s atau es. Untuk yang present continuous, rumusnya subjek plus to be is, am, are plus verb 1 ing. Untuk present perfect tense, rumusnya subjek plus have atau has plus verb 3. Untuk rumus present perfect continuous, subjek plus have atau has plus been plus verb 1 ing. Sedangkan untuk rumus simple past, subjek plus verb 2. Untuk rumus past continuous, subjek plus to be dalam kurung was atau were plus verb 1 ing. Untuk rumus past perfect, subjek plus had plus verb 3. Untuk rumus past perfect continuous, subjek plus had plus been plus verb 1 ing. Sedangkan untuk rumus simple future, subjek plus will atau shall plus verb 1. Untuk rumus future continuous, subjek plus will plus be plus verb 1 ing. Untuk rumus future perfect, subjek plus will plus have plus verb 3. Sedangkan untuk rumus future perfect continuous, subjek plus will plus have plus been plus verb 1 ing. Untuk rumus simple past future, subjek plus would atau should plus verb 1. Untuk rumus past future continuous tense, subjek plus would plus be plus verb ing. Untuk rumus past future perfect, subjek plus would plus have plus verb 3. Sedangkan untuk rumus past future perfect continuous, subjek plus would plus have plus been plus verb 1 ing. Jadi, kalau kita total semuanya menjadi 16. Dari rumus tadi, kita bisa membuat contoh. Misalnya, simple present. Subjeknya I, kemudian verb satunya adalah eat. Contohnya, I eat, artinya aku makan. Contoh untuk present continuous, I am eating, artinya aku sedang makan. Untuk contoh present perfect, I have eaten, aku telah makan. Untuk contoh present perfect continuous, I have been eating, aku telah sedang makan. Untuk contoh past simple past, I ate, tadi aku makan. Untuk contoh past continuous, I was eating, tadi aku sedang makan. Untuk rumus past perfect, I had eaten, tadi aku telah makan. Untuk contoh past perfect continuous, I have been eating, tadi aku telah sedang makan. Sedangkan untuk contoh simple future, I will eat, aku akan makan. Contoh future continuous, I will be eating, aku akan sedang makan. Untuk contoh future perfect, I will have eaten, aku akan telah makan.
Untuk contoh future perfect continuous, I will have been eating. Aku akan telah sedang makan. Untuk contoh simple past future, I would eat. Aku akan makan. Tapi dalam waktu lampau. Untuk contoh past future continuous, I would be eating. Aku akan sedang makan. Dalam kurung waktu lampau. Untuk contoh past future perfect, I would have eaten. Aku akan telah makan, tapi dalam keadaan waktu masa lampau. Untuk contoh past future perfect continuous, I would have been eating. Aku akan telah sedang makan dalam waktu lampau. Itulah contoh yang sangat mudah kita pahami. Apabila Anda masih merasa kesulitan, silahkan tulis di dalam kolom komentar. Dan apabila Anda ingin berlangganan seputar artikel yang bermanfaat, silahkan di subscribe. Lebih-lebih kalian share biar membagikan informasi yang sangat bermanfaat. Saya kira cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial Mas Arif. Jangan lupa tekan klik tombol subscribe, like, and share